Yang terhormat Romo, Pak Paul dan keluarga, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya akan meresmikan lonceng gereja yang megah ini yang merupakan sumbangan dari keluarga Bapak Paul untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan dan gereja, khususnya bagi kaum Nasrani. Sama-sama. Lega rasanya. Akhirnya kita berhasil memasang lonceng gereja dengan yang baru. Mantap. Ya. Ya. Asal Bapak tahu, itu loncengnya sangat megah. Luar biasa. Dan Pak, harusnya nama Bapak diukir kalau perlu, Pak. Tidak perlu. Yang penting semua umat tahu bahwa lonceng gereja sudah diganti dengan yang baru, yang bagus. Dan itu semua berkat kerja keras. Tolak. Ya, benar. Ya. Halo, gimana Bu? Ada kabar apa ini? Ya, gimana? Apa? Lonceng gereja jatuh? Loncengnya tiba? Oke, tunggu instruksi saya selanjutnya. Ngerti ya? Tunggu instruksi saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Tolong. Ini pasti perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak suka kalau saya memasang lonceng gereja yang baru dan lebih bagus. Semua umat kan tahu kalau lonceng gereja sudah saya persembahkan untuk gereja, untuk umat, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul Pak? Harus dicari, harus ditangkap, kita hajar mereka. Cari mereka, Pak. Betul? Cari mereka, Pak. Cari mereka. Nah, silakan cari mereka. Ya. Ini untuk uang beli bensin. Cepat cari mereka. Yuk. Cari mereka. Paul dilawan. Lawan Paul. Untel itu aja tak remas. Pak, sopo to Pak sing untel? Ini loh. Lonceng sing baru saja tak pasang kuning. Jatuh. Artinya, secara otomatis harga diri Tuhan itu juga jatuh toh Bu? Yang merasa harga dirinya jatuh pun Tuhan apa sampeyan Pak? Apa swalike Pak? Sampeyan apa Tuhan? Iya. Aneh-aneh banget. Iya. Bu. Ibu tahu, semua umat tahu. Lonceng itu sudah kupersembahkan kepada umat, kepada gereja untuk kemuliaan Tuhan. Iyalah, adikku. Lah kalau ada orang yang sengaja menjatuhkan, artinya orang itu juga menjatuhkan kehormatan Tuhan itu. Mudeng Bu. Duh, kok ngono cara mikirnya ya, Dek. Pak, Ibu tak nyuwun pirsa. Lonceng jatuh itu apa ya Tuhan melu jatuh? Nah, ya ora Mbak. iya. Bapak ki entuk teologi saka ngendi to, Pak? Bapak iki katekis lho, Pak. Contoh lho, Pak. Imanmu nang ngendi to, Pak?
Nah, apa meneh ngene lho, Dik. Kuwi kan durung mesti dijatuhkan to. Bisa wae amarga faktor liya ya to, Dik. Iya, Mak. Mungkin penopangnya itu kayak patah atau mungkin talinya itu lepas. Jadi belum tentu itu salah orang lain, betul? Iya. Bapak, emot loh, Pak. Jangan pernah mengatasnamakan kehormatan umat, apalagi Tuhan, untuk kepentingan Bapak pribadi. Iya, setuju aku ya. Iya. Coba Bapak pirsani, Bapak wis ngobong isi atine wong-wong mau. Iya. Nek Bapak iso kaya ngono, aduh, gereja kuwi iso perang, Pak. Umate iso saling tutup-tutupan. Rungokno bojomu, Dik, ya. Rungokno bojomu. Ngono ya, Bu. Iya, Pak. Taktil, Bu. Ya. Ora kobong kabeh Pak anu Dik. Iya. Halo, Pak. Wis ya. Dirampungi wae. Ora sah perang, ora sah saling membenci, ora sah gontok-gontokan. Apik. Ya. Mandek. Ora sah. Aduh, Loh, Pak, kenapa ini, Pak? Dek, kenapa, Dek? puterku kumat, Pak. Bu. Pak. Puterku Bapak sarah. kumat. Mbak, tolong Iya, Mbak, iya, dokter iya. Mbak, dokter Mbak. Tolong, Pak. Bapak, Halo. Bapak tunjuk saya ya. Halo, dokter. Bapak. Bagaimana, Dok? Nah, sebenarnya Bapak ini tidak sakit apa. Betul, Dok. Saya nggak sakit, Dok. Tapi hati ini, Dok, yang sakit. Sakit hati loh. Berarti Bapak harus datang ke dokter spesialis penyakit sakit hati. Dokter spesialis sakit hati, Dok. Siapa itu, Dok? Dan di mana alamatnya, Dok? Dialah Yesus Tuhan. Yesus tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga menghidupkan kembali harapan yang sudah mati. Firman-Nya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau begitu, saya ingin ketemu dia, Dok. Serius mau ketemu? Serius, Dok. Di anak-anak sekolah minggu, seringkali kita mencari kehadiran Yesus dalam hal-hal yang besar dan luar biasa. Namun, Yesus justru menunjukkan bahwa Ia dekat dengan mereka yang sederhana, lemah, dan sering dianggap tidak penting. Dia juga ada dalam kaum lansia dan difabel. Yesus tidak hanya hadir di tempat yang megah atau dalam diri orang-orang yang kuat. Ia juga tinggal di hati mereka yang setia, yang sabar memikul keterbatasan, dan yang tetap berharap kepada Tuhan di tengah kelemahan tubuh. Romo, terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Pak Dokter, terima kasih untuk inspirasinya. Terima kasih, Mbak.